Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 110 MIPA 4. Nama saya Nishila Ananda Tito, nomor absen 26. Saya Nita Israel Fajar Anissa, nomor absen 27. Nita Trimaharani, nomor absen 35. Saya Muhammad Faris Arkom, nomor absen 21. Saya Nadif Ilham Riyadi, absen 24. Poin A, Bank Sentral. Pengertian Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia adalah bank sentral. Bank Indonesia merupakan industri dari semua bank atau bankers bank. Undang-undang yang mengatur Bank Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Sentral merupakan lembaga yang ditugasi pemerintah di mana kegiatan perbankan, pengadilan dan pengawasan Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, terdiri atas Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Gubernur Deputi. Kemudian fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut. A. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter dengan operasi pasar terbuka di pasar uang, penetapan cadangan wajib minimum, dan penetapan tingkat diskonto. B. Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang sebagai berikut. Memberi persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kemudian C. Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan pengawasan bank serta menggunakan saksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas Bank Indonesia: memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan perbankan, mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit, dan membina perbankan. Dalam bidang hubungan keuangan dengan pemerintahan, tugas Bank Indonesia antara lain: 1. Bertindak sebagai pemenang kas pemerintah dan menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. B. Sistem pembayaran. 1. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan perpindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Di dalam sistem pembayaran, harus ada alat pembayaran, ada mekanisme clearing, hingga penyelesaian akhir atau settlement. Selain itu, ada juga komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, termasuk dalam hal ini adalah bank, penyelenggara keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, bahkan bank sentral. 2. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila terjadi gagal bayar pada peserta, hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang mengganggu dan bersifat menular. Bank Indonesia menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau RTGS, Real Time Gross Settlement. Di dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah. Dalam melaksanakan kelancaran transaksi pembayaran, Indonesia memiliki 4 kebijakan, yaitu yang pertama, aman. Segala resiko dalam sistem pembayaran harus dikelola dengan baik oleh setiap penyelenggara sistem pembayaran. 2. Efisiensi. Pembayaran harus dilakukan secara luas. Yang ketiga, kesetaraan akses. Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli. Lalu yang terakhir, keempat, perlindungan konsumen. Kewajiban penyelenggara sistem untuk memperhatikan perlindungan konsumen. 3.
Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Layanan pembayaran dana antar nasabah biasanya dilakukan melalui transfer elektronik, sistem clearing, ataupun melalui sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement. Sistem pembayaran non-tunai menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia karena masih tingginya sistem pembayaran tunai. Bank Indonesia saat ini sedang meningkatkan sistem pembayaran non-tunai seperti electronic money atau e-money. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa provider. Poin C. Alat pembayaran tunai atau uang. Yang pertama, sejarah uang. Sejarah mata uang diawali dengan kebutuhan akan suatu benda yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Mula-mula pertukaran dilakukan secara barter, yaitu sistem menukar barang dengan barang. Sebagai contohnya, nelayan menukar ikan hasil tangkapan dengan ubi jalar hasil kebun petani di lereng bukit. Lama-lama, sistem barter mengalami kesulitan, yaitu sering dijumpai ketidakcocokan jenis barang yang diperlukan setiap orang untuk dipertukarkan, sehingga manusia beralih ke uang yang fleksibel, menggunanya sebagai alat tukar barang dan jasa. Yang kedua, pengertian uang. Secara umum, uang merupakan segala sesuatu yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah, dan keberadaannya diatur undang-undang syarat suatu benda dijadikan uang. Secara ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Alat ini dapat berupa benda ataupun non-benda oleh setiap masyarakat dalam proses penukaran barang dan jasa. Yang ketiga, fungsi, jenis, dan syarat uang. Fungsi uang, menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantara dalam perdagangan dan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli. Uang sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Uang sebagai alat ukur mampu menentukan besar nilai suatu barang. Misal harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai 3.000 menunjukkan bahwa Teddy cukup membayar uang sejumlah 3.000 untuk mendapatkan penggaris. Poin B. Fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran perbedaan dengan uang sebagai alat tukar. Maksud di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa. Contoh membayar pajak. Seterusnya, uang sebagai alat pembayaran utang digunakan untuk melunasi utang piutang. Dan sekarang kita masuk ke jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang itu dibagi menjadi 4 ya. Yang A, berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak dan nominalnya kecil seperti 100, 200, 500, dan 1000. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar contohnya 10.000, 20.000, atau 100.000. Yang B, berdasarkan nilai. Full body money, bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinstiknya sama dengan nilai nominal. Misal nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Poin selanjutnya, representative full bodied money, tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinstik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Poin C, berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang katral diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat
dalam bentuk logam dan kertas. Uang giral diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau griu. Poin D. Berdasarkan kawasan. Uang lokal hanya berlaku di negara tertentu. Misal mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina, tidak bisa yang lain. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contoh di US dollar. Yang ketiga, syarat uang. Uang yang telah disepakati oleh masyarakat harus memenuhi 7 syarat. Ingat ya, 7 syarat. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan. Diterima secara umum, acceptability. Nilainya stabil. Ketiga, keempat, mudah disimpan. Kelima, mudah dibawa. Keenam, tidak mudah rusak. Ketujuh, mudah dibagi. 4. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Sentral Republik Indonesia. A. Perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan uang rupiah dalam periode tertentu. B. Percetakan. Sesuai namanya, percetakan adalah kegiatan mencetak uang rupiah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana percetakan uang rupiah. C. Pengeluaran. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran sah di wilayah NKRI. D. Pengedaran. Pengedaran adalah kegiatan yang mengedarkan atau mendistribusikan uang rupiah di wilayah NKRI. Lembaga yang berwenang dalam mendistribusikan uang adalah Bank Indonesia. E. Pencabutan dan penarikan. Merupakan kegiatan yang menetapkan uang rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan dan penarikan uang rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang diumumkan melalui media massa. F. Pemusnahan adalah kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan uang rupiah sehingga tidak menyerupai uang rupiah. Syarat uang yang akan dimusnahkan sebagai berikut. Uang tak layak edar. Uang yang masih layak edar dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi dan atau kurang diminati oleh masyarakat. Uang yang sudah tidak berlaku yaitu uang yang dicabut dari peredaran. 5. Unsur pengaman uang rupiah. Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang bank. 5. Unsur pengaman uang rupiah. Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengedaran uang Bank Indonesia, selalu berupaya agar uang yang diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang mudah dikenali oleh masyarakat. Namun di pihak lain, dapat melindungi uang dari unsur pemalsuan. Dalam penetapan ciri-ciri uang, dianut suatu prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang, maka semakin banyak unsur pengaman dari uang tersebut sehingga aman dari usaha pemalsuan. Security features atau unsur pengaman selain berfungsi sebagai alat pengamanan, baik dalam bentuk kasat mata maupun tidak kasat mata, juga memiliki beberapa fungsi lain, antara lain sebagai berikut. A. Fungsi estetika, agar uang tampak menarik. B. Untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya atau antara satu uang dengan mata uang lainnya. Dalam melakukan pemilihan unsur pengaman uang kertas, pada umumnya mempertimbangkan dua hal utama sebagai berikut. A. Semakin besar nominal pecahan, diperlukan suatu unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. B. Unsur pengaman yang dipilih berdasarkan pada hasil penelitian dan mempertimbangkan perkembangan teknologi.
6. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan yang kemudian diakhiri pelaporan keluar masuknya dana dalam sebuah instansi. Instansi yang dimaksud adalah organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu. Pengoptimalan kegiatan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan A. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. B. Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan sebuah proyek. C. Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup setelah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal. D. Menghindari terjadinya penyimpangan dana. E. Memperlancar kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi. F. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung pengelolaan keuangan yang baik. Alat pembayar non-tunai. Apa yang dimaksud dengan pembayar non-tunai? Pembayar non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Lalu dengan cara apa kita bisa membayar? Hal tersebut terjawab sesuai dengan alat pembayar non-tunai. 1. Kartu debit. Kartu debit adalah suatu pembayaran elektronik dan bank yang berisi saldo dari tabungan bank Anda. Fungsi utama dari kartu ini adalah untuk memudahkan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai. Berbeda dengan kartu kredit, membayar menggunakan kartu debit langsung ditransfer dari rekening bank pemegang kartu, bukan mereka membayar uang tersebut di kemudian hari. 3 cara memproses transaksi kartu debit. Yang pertama, EFTPOS atau online debit atau PIN debit. 2. Offline debit. Yang ketiga, Electronic Push Card System. Yang kedua, kartu kredit. Kartu kredit biasanya disebut dengan uang plastik. Sistem dari kartu kredit ini adalah penerbit kartu kredit meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening konsumen. Nah, kalau kita tidak cermat dalam menggunakan kartu kredit, hal ini bisa membawa kesengsaraan bagi kita. Yang ketiga, cek. Cek adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk rekening tersebut. Sesuai dengan KUH Dagang Pasal 178 tentang syarat dan hukum penggunaan cek sebagai alat pembayaran, yaitu 1. Pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga, nama bank yang harus membayar tertarik. Keempat, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Yang kelima, tanda tangan penarik. Yang keempat, biro adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang ditunjuk rekening tersebut. Biro termasuk transaksi dorong, yaitu pembayar memindahkan banknya untuk mengambil dana dan akun yang ada mengirimkannya ke bank penerima pembayaran. Setiap biliet giro harus memenuhi beberapa syarat formal, yaitu A. Nama biliet dan nomor biliet giro yang bersangkutan. B. Nama tertarik. C. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan dana atas beban rekening penarik. D. Nama dan nomor rekening pemegang. E. Nama bank penerima. F. Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. G. Tempat dan tanggal penarikan, tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel dengan persyaratan pembukaan rekening.